Shalom saudaraku sekalian, selamat siang semuanya. Saya percaya saudaraku kalau kita di dalam berkat Tuhan karena kita masih ada kesempatan. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan kita mendengarkan suaranya. Mari saudaraku kita sambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami mendapatkan kasih-Mu untuk hidup di hadapan-Mu dan mendengarkan suara-Mu, biarlah Tuhan kami benar-benar dipenuhi, kami diurapi, dituntun, diajar dengan Roh Kudus-Mu. Dan mari ya Tuhan Kau pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu juga layakkan untuk menyampaikan isi hati-Mu, persiapkan juga umat-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sama-sama dalam urapan-Mu Tuhan dan berfirmanlah. Kami mau sambut firman Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku, salam saudaraku, saya percaya kita semuanya ya mendapatkan kebaikan Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan. Ya, dari mana kita bisa tahu kalau kita dikasihi Tuhan? Saudaraku, kadang di saat kita menderita, biasanya ya macam-macam perasaan kita, biasanya merasa dikucilkan, mungkin merasa ditindas, atau merasa diperlakukan nggak adil, nggak baik. Saudaraku, di sini kita perlu belajar. Kalau kita mau belajar, saya percaya kita mengerti, bisa tahu maksud Tuhan apa, kehendak Tuhan apa, juga rencana Tuhan ada yang pasti Tuhan nggak membiarkan kita. Kenapa? Karena kalau kita pernah baca, nggak selamanya ya sengsara kita itu nggak selamanya kita juga dibiarkan. Nah, siapa yang percaya kalau Tuhan itu nggak membiarkan kita? Siapa yang percaya kalau Tuhan itu tidak tinggal diam, bahkan Dia berperkara? Di sini saudaraku yang kita perlu pelajari, karena kadang-kadang manusianya itu nggak betah ya. Manusianya itu nggak betahnya begini saudaraku ya, nggak sabar, maksud saya begitu. Manusia biasanya nggak sabar. Kenapa? Karena begini. Kadang-kadang aduh sampai kapan? Aduh saya diperlakukan begini terus, saya dibuat seperti ini ya. Pokoknya nggak adil, nggak. Ya semuanya bisa diambil, bisa dibilang kesejahteraannya diambil, sukacitanya diambil, pokoknya semua diperlakukan gak baik. Saudaraku, jadi orang percaya memang gak mudah. Tapi kalau kita mau terus menerima, walaupun diperlakukan gak baik, walaupun kita merasa tidak mendapatkan keadilan, kita merasa tidak mendapatkan perhatian atau apapun itu, bahkan kayaknya sampai diinjak, sampai kalau ngomong diperlakukan mungkin sudah gak dianggap. Nah, kadang-kadang saudaraku kita beda pengertian. Kita juga bisa beda dengan maksud tujuan orang lain. Untuk itu ketika kita menerima, nggak salah saudaraku kalau orang percaya itu menerima perlakuan nggak baik. Ya, itu sebenarnya bisa dibilang ya bisa-bisa aja. Karena memang kita ini masih bisa dibilang banyak tidak mengertinya, banyak nggak nyambungnya. Jadi kalau kita menerima perlakuan yang nggak baik, ya itu mungkin bisa dibilang perasaan kita yang mungkin tidak mengerti, atau bahkan orang lain mungkin yang tidak bisa mengerti kita. Nah, kalau kita mau belajar dari sini saudaraku ya, sebenarnya jadi orang percaya itu ya apa iya, kadang-kadang waduh mosok kita diinjek diem aja, mosok diperlakukan gak baik diem aja, masa kita begini-begini. Ya kadang-kadang saudaraku banyak, kita ini punya mau tuh banyak ya, banyak yang berpikir gini, oh ya saya punya ide nggak diterima, saya punya usul nggak diterima, bahkan juga mungkin punya kemauan nggak diterima. Maaf saudaraku, kadang-kadang kita ini memang kemauan kita itu belum tentu dimauin orang, tetapi Tuhan kita justru yang mau menerima kita apa adanya. Nah, sering kita mau dipuaskan orang, sering kita juga mau menerima segala sesuatu dari orang, sementara manusia itu sendiri, orang itu sendiri tidak mengerti kita. Ya, manusia itu sendiri nggak memahami kita. Nah, kita sering kecewa karena nggak sesuai harapan. Kita juga sering marah. Kita juga merasa minder atau malu karena perbuatan orang. Tapi bagaimana kita saudaraku ya, hidup dengan Tuhan itu sebenarnya bagian hidup kita itu sudah ada bersama dengan Tuhan. Hanya berapa banyak orang yang merasakan bahwa Tuhan itu ada di bagian daripada hidup kita. Sehingga apapun yang kita rasakan, sebenarnya Tuhan juga merasakan, Tuhan juga tahu. Jadi kalau saudaraku yang bisa menerima, itulah yang benar saudaraku. Kenapa? Karena itu namanya merendah. Ya diperlakukan nggak baik, tapi diterima aja.
Dibuat gak baik tapi mau aja. Kesannya kan, waduh kamu bodoh sekali ya, kamu mau diperlakukan begitu. Ya lebih baik kamu begini begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan percaya dengan yang sepertinya menolong. Jangan percaya dengan sepertinya menghibur. Ya, jangan percaya. Kenapa? Karena manusia sebenarnya, ketika kita punya masalah, lalu manusia membela kita, yang ada juga semakin runyem, yang ada juga semakin parah keadaan kita. Kenapa? Kita jadi panas, kita jadi emosi, kita jadi makin salah paham. Itu menurut saya. Kenapa? Ya di sini saya sendiri punya pengalaman, saudaraku ya. Jadi kalau saya punya masalah, saya nggak mau dibela manusia. Saya kalau punya masalah, saya juga nggak mau dibantuin manusia. Kenapa? Karena saya tahu banyak salahnya pasti. Kenapa? Karena manusia lain nggak tahu. Maksud saya mungkin orang di sekitar kita atau teman kita, bahkan saudara atau orang tua sekalipun, itu kadang nggak tahu. Makanya kalau kita dibantuin, yang ada juga tambah parah, bukan tambah baik. Kenapa? Karena yang bantuin juga nggak tahu. Jadi sekarang saudaraku, siapa yang akan membantu kita ketika kita susah? Siapa yang akan menolong kita ketika kita tidak mendapatkan keadilan? Siapa yang akan membela? Nah, apakah manusia bisa bela? Saudaraku ingat baik. Jadi kalau mungkin hari ini berpikir, oh si A itu baik loh sama saya, dia mau loh tolong saya, dia mau bela saya. Maaf saudaraku, itu hanya yang kelihatan. Tapi bagaimana dengan masalah yang nggak kelihatan? Kalau masalah yang kelihatan aja banyak, yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Makanya kalau kita dibantu manusia, itu hanya sebagian kecil, saudaraku. Ya, belum tentu bisa menyelesaikan semuanya. Nggak mungkin juga, saudaraku ya. Yang pasti menyelesaikan itu Tuhan. Jadi saudaraku, mau dibantu siapa sekarang kalau kita ini mendapatkan perlakuan atau keadaan-keadaan yang nggak baik? Siapa yang akan menolong kita? Jadi maksud saya begini, saudaraku ya, jangan puas dibela orang, jangan puas dibela manusia, karena memang tidak akan menyelesaikan dengan tuntas. Jadi jangan menganggap bahwa oh dia baik sekali, tidak ada manusia yang baik. Di firman Tuhan juga yang baik itu cuma Tuhan. Jadi kalau saya lebih setuju kalau saudaraku tetap diam, tetap berdoa. Kenapa? Karena pasti akan ada pertolongan yang dari Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Jadi kalau kita diingatkan hari ini, mari saudaraku ya, jangan melihat orang baik, jangan mengandalkan orang baik. Orang bisa berubah, orang juga bisa mengecewakan. Tapi kalau saudaraku yang benar-benar sama Tuhan, saya percaya saudaraku ya, hidup walaupun cuma diem aja, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Walaupun mungkin kita nggak lihat apa-apa yang mungkin kesannya seperti nggak ada yang menolong, atau dicuekin, atau mungkin diperlakukan nggak baik, dikucilkan sekalipun, saudaraku ya. Saudaraku ingat baik ya, kita lihat dari di sini ratapan 3 ya saudaraku. Saya akan ambil dari ayat 22 sampai 41. Apa sih sebenarnya saudaraku yang seperti apa kalau kita ini cuman diem, kalau kita ini cuman ngalah aja? Seperti apa? Apakah kita benar-benar nanti akan dibela? Apakah benar-benar nanti kita akan mendapatkan pertolongan? Apakah nanti benar-benar saya akan menerima pembelaan ya dengan siapa atau dari siapa? Yang pasti saudaraku ya, memang manusia dipakai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Untuk itu setiap kita yang mau terus mengandalkan Tuhan, seperti apa keadaan kita hari ini? Ya, seperti apa masalah kita atau hidup kita sekarang, saudaraku? Apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, saudaraku ya? Yang pasti Tuhan yang Maha tahu ya. Kalau manusia taunya itu tidak lengkap, saudaraku, tidak sampai kedalaman kita, tapi Tuhan sampai dasar hati kita yang paling dalam Dia tahu. Untuk itu saudaraku, kadang-kadang ya kita yang sudah berharap atau percaya, kesannya memang kayaknya bodoh atau diem aja. Tapi kita lihat dari firman ini ya. Di sini katakan dari ayat 22, saudaraku, ratapan 3 dari ayat 22-nya di sini katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudaraku perhatikan ya, jadi tak berkesudahan dan tidak ada habis-habisnya. Nah, siapa yang punya seperti itu, saudaraku? Yang punya kasihnya ya, yang punya semua itu, saudaraku, yang nggak berkesudahan kasih setia. Nggak berkesudahan itu siapa? Nah, untuk itu kalau kita yang percaya sama Tuhan dan tetap diam, saudaraku, kita lihat ya, karena di sini nanti di bawahnya di sini kita bisa lihat ya, saudaraku ya. Kita lihat di sini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalau tidak pernah berkesudahan ya, terus selalu baru setiap pagi.
Saudaraku, gimana Tuhan? Kalau manusia bisa saja ya pagi kemarin baik, pagi ini bisa aja nggak baik. Tapi Tuhan enggak, setiap pagi. Berarti dia memunculkan setiap hari, saudaraku ya. Dia menunjukkan setiap hari kasih setianya. Buat siapa ya, kita yang sudah percaya, buat kita yang sudah berharap sama dia. Jadi kalau saudaraku mau percaya sama Tuhan, jangan saudaraku lihat yang saudaraku mau lihat, tapi kita lihat, kita rasakan sendiri ya. Kalau dibilang di sini tak berkesudahan kasih setianya ya saudaraku ya, tak habis-habisnya rahmatnya, bahkan selalu baru tiap hari. Nah tiap pagi bahkan saudaraku ya. Jadi kita bangun tidur, kita harus tahu, kita harus bisa merasakan bangun tidur, wah ini kebaikan Tuhan. Ya, kita bisa bangun baik. Wah, ini sudah kebaikan Tuhan. Coba saudaraku rasakan ya, mulai dari pagi kita sudah merasakan bahwa Tuhan baik. Kita sudah merasakan bahwa Tuhanlah yang melakukan semua ini. Dan siapa yang bisa merasakan? Di sini dikatakan ya saudaraku, kita lihat Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi saudaraku, kita sudah harus memperkatakan secara iman bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita, dalam bagian kita, sehingga apapun yang kita alami Tuhan sudah ada. Jadi kalau saudaraku mungkin kita melihat ya seperti apa keadaan kita, lalu siapa yang peduli dengan kita, siapa yang mau nolong kita, saudaraku ingat Tuhan saja. Ya, yang pertama kasih setianya nggak habis-habis, rahmatnya ya nggak habis-habis saudaraku ya, rahmatnya selalu baru ya tiap hari ya, semua tiap pagi itu ada aja yang baik yang dari Tuhan. Ditambah lagi kalau saudaraku ya, kita udah merasakan bahwa Tuhan itu sudah ya, kita harus berkata secara iman bahwa Tuhan itu bagian daripada hidup kita. Jadi kalau kenapa saya katakan bagian, karena Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Tuhan Yesus menjadi manusia. Jadi kalau kita percaya sama dia, berarti dia udah menjadi bagian daripada hidup kita. Dan siapa yang benar-benar bersama dengan Tuhan, ya saya percaya saudaraku ya, kita punya iman kepada dia itu bukan sekedar, tetapi sudah menjadikan hidupnya di dalam dia. Hidup kita udah ada bersama dia, di dalam dia. Dan di sini dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Jadi inilah saudaraku, saudaraku mencari siapa? Setiap hari saudaraku berdoa, setiap hari saudaraku ibadah atau bahkan menyembah Tuhan. Artinya orang yang mencari dia. Jadi kalau saudaraku udah mencari dia, artinya hidupnya sudah bersama dengan dia. Kita udah merasakan bahwa Tuhan baik. Hanya kebaikan Tuhan, hanya kasih setia Tuhan. Manusia terbatas. Manusia nggak selalu. Manusia bisa dibilang habis kesabarannya. Tuhan nggak pernah habis. Manusia nggak bisa menjadi bagian daripada hidup kita. Ya, tetapi Tuhanlah yang bisa ada di dalam bagian hidup kita. Jadi kalau saudaraku kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan di sini, mencari Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku yang mencari dia, berharap sama dia, saudaraku kita perhatikan ya, karena di sini lanjut ada saudaraku ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku, inilah yang kadang kita tidak mengerti. Memang kita sudah tahu Tuhan baik. Ya, banyak yang mengatakan, oh ya saya tahu Tuhan baik, saya tahu Tuhan setia, saya tahu Tuhan pasti menolong. Saudaraku, masalahnya ini di kita. Apa sih yang kita kerjakan kalau kita mau percaya atau kita mau melihat pertolongan Tuhan? Sebenarnya ini yang sering terjadi, kita nggak sadar saudaraku ya. Kita nggak sadar. Kita waktu menunggu pertolongan Tuhan itu coba perhatikan. Ya seperti apa waktu kita nunggu, oh ya kita nunggu jawaban. Oh ya kita nunggu doa kita itu sampai benar-benar selesai. Ya sampai benar-benar terjadi. Coba apa yang saudaraku kita tanpa sadari kita kerjakan apa? Sering kita marah-marah kan? Sering kita bersungut-sungut. Sering kita nggak sabar. Ya sering itulah yang terjadi. Makanya kita tidak melihat itu semua.
Ya kadang-kadang kita hanya nunggu kapan Tuhan jawab, kapan semuanya ya ini terus berjalan, terus keadaan makin parah atau bahkan situasinya sudah seperti ini. Saudaraku nggak sadar ya, nggak sadar dalam perjalanan hidup kita, nggak sadar dalam penantian jawaban doa kita. Sering kita sudah marah, sering kita udah bersungut-sungut, sering itu yang lemah bisa dibilang ya, udah putus asa, udah tawar hati, itu yang terjadi. Makanya kalau saudaraku harusnya ya kalau kita yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan itu, ya saudaraku harusnya ya kita yang menyadari harusnya. Ada nggak sih yang menghambat doa kita? Ada nggak sih yang menghambat ya jawaban daripada masalah kita itu, ada nggak? Nah itu saudaraku, seringnya kita nggak ngakui. Harusnya justru kita itu sambil menunggu kita mengakui. Ya apa sih yang menghambat ya? Dosa apa? Jadi lebih bagus kita tuh membongkar atau mengakui, karena ya kalau kita bisa dibilang ayat yang ini ya saudaraku, kita lihat ya. Ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Nah ini saudaraku ya, yang kita nggak sadar. Ya kita sering mengeluh, udah ya kalau ngomong ngeluh itu biasanya udah sama putus asa, udah sama sungut-sungut. Kenapa kita nggak mengingat dosanya? Kenapa malah mengeluh? Dan itu tanpa sadar kan? Tanpa sadar. Nunggu jawaban doa terus, ya. Akhirnya kesel, marah, jengkel, tawar hati. Ya saudaraku, saya juga manusia biasa. Ada juga saya mengalami seperti itu. Waktu kita menunggu jawaban Tuhan, kapan, gimana Tuhan. Nah itu benar saudaraku, kadang-kadang saya merasakan itu. Kadang nggak sabar. Atau kadang-kadang, aduh udah gimana, ya udah khawatir, udah cemas. Dan inilah saudaraku ya, ayat inilah. Ya saya rasa semua manusia di bumi ini kita punya penderitaan yang sama saudaraku ya. Hanya mungkin beda aja. Hari ini kita menghadapi apa, saudaraku menghadapi apa. Tetapi kita sama-sama menantikan penghiburan atau jawaban dari Tuhan. Jadi daripada kita marah-marah, bersungut-sungut, atau bahkan putus asa, tawar hati, lebih baik kita ingat seperti tadi saya bilang, ya itulah yang kita harus sadari. Ya itu dosa kan, kalau kita udah bersungut-sungut dosa, tawar hati dosa, tandanya nggak percaya. Bahkan juga mungkin banyak lagi yang kita lakukan, ya nggak sabar, atau bahkan mungkin ya mengeluh. Makanya ya kenapa kita mengeluh? Lebih bagus kita mengakui dosa kita, menyadari kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi daripada kita mengeluh ya saudaraku tentang hidup, ya lebih bagus kita ya mengeluh tentang dosa. Aduh, dosaku banyak banget. Ya coba. Aduh, saya sudah berdosa. Aduh, saya udah bersalah. Nah, lebih baik kita kan begitu daripada kita marahin Tuhan ya, padahal kita yang kena marah. Benar nggak? Yang kena marah kita tapi malah gantian marahin Tuhan. Padahal kita yang sudah dimarahin. Kenapa kita punya masalah? Kan kita karena orang berdosa. Kenapa kita diperhadapkan begini? Karena kita berdosa. Jadi seringkali kita tidak merasakan itu. Akhirnya malahan dengan keadaan itu, ya Tuhan, dosa apa saya? Ya, atau salah apa saya? Kok saya jadi menghadapi ini? Kok hidup saya jadi seperti ini? Saudaraku, ya sebenarnya kita kalau udah kena masalah, kita berarti udah salah. Kok kita udah berhadapan dengan masalah, berarti kita ini udah berdosa. Jadi jangan lagi menambahi dosa. Lebih baik kita mengeluh tentang dosa kita daripada kita malahan nyalain Tuhan atau marahin Tuhan atau bahkan ya stres, putus asa, cemas. Nah inilah saudaraku ya, kadang itu yang tanpa kita sadari, itu yang tanpa kita tahu ya. Kita berjalan terus tiap hari, kita terus menghadapi tiap hari, tetapi tanpa sadar kok sepertinya makin jauh, seperti nggak ada jawaban. Nah siapa tahu ya, siapa yang tahu ya, kalau ngomong tahu hanya Tuhan. Kenapa? Nah itulah kita yang harus menyadari saudaraku ya, kita yang harus tahu. Makanya kalau di sini dikatakan ya diam saudaraku, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi lebih baik kita tuh diam. Kalau mau nunggu pertolongan Tuhan, jangan nambah dosa. Karena dengan marah, dengan sungut-sungut, ya dengan tawar hati atau putus asa, dosanya malah tambah. Harusnya kita mengakui dosa,
tapi malah menambah dengan sungut-sungut, malah menambah dengan marah. Kenapa? Karena doanya nggak jawab-jawab, penderitaannya banyak banget, masalahnya banyak banget. Nggak ingat yang di atas tadi dari ayat 22, saudaraku, sampai ayat 25, saudaraku, harusnya kita ingat bahwa Tuhan itu tiap hari aja udah baik. Dia udah melakukan apapun buat kita. Nah, kalau kita ingat sudah dari setiap pagi kita bangun, kita ingat, oh ini kebaikan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, saudaraku, jadi kalau kita ngomong kebaikan, kasih setia, Tuhan nggak pernah berkesudahan. Ya, kalau bicara baik selalu baru. Nah itu, saudaraku, jadi ingat bahwa maaf, saudaraku, yang baik itu Tuhan, yang setia terus itu Tuhan, dan yang masih mau menjanjikan pertolongan juga Tuhan. Jadi kalau saudaraku, ya ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang setia. Jadi supaya apa? Ya kita diam, saudaraku, ya. Kita menunggu dengan diam. Jadi lebih baik kita diam, saudaraku. Kenapa? Karena itulah ya tandanya bahwa kita tuh percaya. Jadi kita lebih baik diam, karena di sini juga terus akan saya bacakan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Ya, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Ya, saudaraku, lihat di sini ya. Jadi kalau laki-laki dikasih beban masa mudanya, atau bahkan inilah yang terjadi, saudaraku, ya, kita ya biar kita duduk sendiri. Jadi kalau ngomong ada muda, ya lebih baik ya berdiam diri, maksudnya gitu. Jadi kalau mungkin ini bicara bukan buat laki-laki juga, saudaraku, ya. Jadi kalau kita mungkin punya beban berat, punya masalah mungkin yang nggak bisa nanggung, saudaraku, ya udah lebih baik berdiam diri. Berdiam diri di sini, saudaraku, bukan berarti juga bengong, saudaraku, ya. Jadi berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Jadi sama dengan yang di atas tadi, ya lebih baik kita diam. Kenapa? Jadi jangan, saudaraku, kita malah menambah dosa dengan bersungut-sungut, dengan marah. Jadi kalau laki-laki ya ada beban, ya udah lebih bagus berdiam diri. Jadi semua kita, saudaraku, ya, ketika kita menghadapi, lebih bagus ya berdiam. Ya udah diam aja, tunggu pertolongan Tuhan. Dan kalau memang beban itu berat, ya udah kita berdiam diri. Semakin berat, semakin berat, ya kita diam, maksudnya semakin diam. Kenapa? Karena memang ya kita tadi udah percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu benar-benar rahmatnya selalu baru tiap pagi, ya. Dan kita yang menantikan Tuhan lebih baik diam, berdiam diri. Jadi kalau semakin banyak beban kita, mari, saudaraku, kita berdiam diri. Jangan malah banyak ngomel, salahin orang sana sini, marah semua orang. Bahkan banyak yang biasanya kalau keadaan nggak baik, si ABC banyak salahnya, ya. Bahkan kita ya bersungut-sungutnya itu bukan hanya untuk sendiri, tetapi semua orang kok dimarahin, ya. Bahkan kita juga nyalain orang. Nah ini, saudaraku, yang harusnya kita mengakui dosa, yang harusnya kita mengakui sendiri. Ya kalau kita diem kan kita merasakan, oh iya saya orang berdosa, oh iya salah, saya nggak baik, saya begini begitu. Jadi lebih baik menyadari, ya, kalau ini Tuhan marah, kalau ini keadaan kita, oh lagi kayak gini, wah, jangan-jangan memang karena dosa kita atau perbuatan kita, lalu kita kena seperti ini atau kenapa. Nah kalau berdiam diri itu kan jadi merenung, maksud saya gitu. Kalau kita diam dan berdiam diri, saudaraku, karena ada beban tadi, kan itu jadi merenung, saudaraku. Kita merenungkan kenapa ya, ada apa. Nah ini harusnya semakin diam semakin juga merendah. Dan ini yang, saudaraku, kita harus ingat. Karena apa? Banyak manusia nggak menyadari ternyata hidupnya sudah banyak mengeluh, hidupnya sudah banyak bersungut-sungut, hidupnya sudah nggak baik sama Tuhan, sudah banyak masalah malah tambah marah-marah, sudah banyak masalah malah sungut-sungut, ya. Udah banyak bebannya makin berat, malah menyalahkan orang lain lagi. Nah inilah, saudaraku, ya, perlu kita berhenti, ya, berhenti. Lebih baik kita mengeluh tentang dosa kita daripada kita mengeluh masalah kita, ya, atau bahkan membuat dosa yang baru dengan melakukan yang nggak baik, dengan mungkin juga menghakimi orang, memfitnah orang, menyalahkan orang lain. Nah inilah, saudaraku, itu berarti makin berat, ya, makin susah. Kenapa? Karena memang dengan masalah yang kita hadapi saja itu sudah susah.
Nah, dengan kita menambahkan terus perkataan yang nggak baik, pemikiran yang nggak baik, dengan persepsi-persepsi yang nggak baik kepada orang lain. Nah, saudaraku, ternyata dosanya bukan sendiri. Jadi malah bikin dosa lagi, dan akhirnya saudaraku tanpa sadar ya, dosanya malah tambah banyak. Nah, kira-kira hidupnya makin susah apa enggak? Udah pasti. Ya kan? Kadang-kadang kita juga berpikir, oh ya orang lain tuh yang bersalah kalau kita menderita. Orang tua kah? Saudara kah, temen kah, orang di sekeliling kita. Ah, ini gara-gara dia, gara-gara kamu. Nah, saya nggak begini, nggak diperhatikan, atau bahkan banyak yang dirasakan sepertinya orang lain yang bersalah. Padahal harusnya di sini, saudaraku ya, ini lihat kita belajar. Ya kalau firman Tuhan bilang kan, firman Tuhan tuh harus buat cermin. Jadi jangan lupa kalau saudaraku begitu bercermin ternyata, oh banyak kesalahannya, banyak yang nggak baiknya. Ya kita pakai firman terus, supaya kita benar-benar bisa lihat dari sini, saudaraku, kalau firman Tuhan ini menunjukkan kebenaran kepada kita. Jadi supaya kita jangan membela diri, saudaraku ya, tetapi kita benar-benar memperbaiki diri. Ya, memperbaiki. Dan kita lebih kemana, saudaraku ya? Lebih diam, supaya bisa merenungkan. Ya, berdiam diri. Kenapa? Saudaraku harus tahu, kalau di atas tadi, Tuhan kita setia. Berarti kalau kita diam, apakah Tuhan tinggal diam? Saya percaya, saudaraku, Tuhan nggak tinggal diam. Kalau kita mungkin ngalah sepertinya, kalau kita nggak ngomong sepertinya, apakah Tuhan nggak bela? Saudaraku, kita lihat ya ayat berikutnya ya, karena di sini begini. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Perhatikan, saudaraku, nggak selamanya. Memang kalau kita punya masalah, ada rasa dikucilkan. Kalau kita punya masalah, ada rasa kita ini tidak ada yang nolong, tidak ada yang bela. Udah, nggak apa-apa. Karena kita tahu, seperti tadi sudah bilang, bukan manusia yang bela kita, tapi Tuhan. Tapi banyak orang yang nggak terima kadang-kadang. Kenapa? Cari orang, cari pembelaan. Itulah yang akhirnya membuat tambah kurang baik. Bahkan juga tambah nggak baik. Nah, siapa yang percaya harusnya memang tidak mencari manusia. Kalau tadi di atas juga yang mencari Dia, artinya mencari Tuhan. Jadi buat orang yang berharap dan yang mencari Dia, harusnya diam. Berdiam diri. Kalau masalahnya semakin berat, kenapa? Karena kita tahu Tuhan setia. Dan Tuhan tidak akan mengucilkan selama-lamanya. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saudaraku, perhatikan di sini. Ya, enggak dibiarkan ya. Tidak selama-lamanya dikucilkan. Jadi kalaupun kita ditegur pun Dia tetap setia. Dia tetap sayang. Jadi kita dimarahin tujuannya justru disayangi. Jadi kalau saudaraku kita ditegur, dimarahin, jangan cari pembelaan. Lebih baik kita mengakui, ya, menyadari kesalahan kita sendiri, bahwa kita memang ada salah sama Tuhan, ada dosa di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita mau mengakui, itulah yang lebih baik. Dengan kita diam, dengan kita berdiam diri. Maksudnya apa? Kita percaya. Kalau berdiam diri itu percaya. Ya, karena di Yesaya juga dikatakan begitu kan. Ya, harusnya kita tinggal tenang, diam aja. Tandanya kita juga percaya. Tinggal percaya saja kalau sama Tuhan. Nah, sekarang kalau saudaraku belum percaya juga, lah siapa? Nah, harusnya orang yang mencari Tuhan, mengenal Tuhan, benar-benar yang sudah hidup dengan Tuhan, dengan doa, dengan kehidupan imannya, ibadahnya. Ya, itu maksud saya. Dari firman ini kita harus belajar. Kalau saudaraku hari ini berharap sama Tuhan. Kalau hari ini saudaraku ingat Tuhan baik. Saudaraku ingat hari ini bahwa Tuhan pasti nggak membiarkan. Bahkan tiap hari Dia akan selalu menolong kita. Ya, setianya nggak pernah berkesudahan. Jadi apapun yang terjadi, kalau dibilang, ya kalau tadi di atasnya kan dibilang, walaupun ditampar kita, ya dikatakan kan, suruh memberikan. Ya, kalau dibilang biarlah Ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah, ya ini sini saudaraku. Jadi malahan orang kita diem itu bisa dibilang, oh kalau istilahnya kita ditampar, saudaraku, ya udah. Istilahnya gitu. Jadi walaupun diperlakukan apa-apa, ya udah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya. Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya. Jadi kalau saudaraku, ya udahlah. Kalau ada yang menampar, ya udah.
berikan aja. Istilahnya bukan berarti menyerahkan seperti itu orang bodoh, tapi kenyataannya kalau memang kita harus menghadapi hidup yang seperti itu, ya udah terima aja. Seperti apa kehidupan kita, diperlakukan seperti apa, udah terima aja. Jadi kalau dibilang di ayat yang tadi, saudaraku ya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Ya, di sini biarlah ia memberikan pipi kepada mereka yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Jadi saudaraku, maaf saudaraku, jadi gini, karena gini, biarin aja sampai kalau dibilang kenyang dengan cercaan, mungkin udah dimaki-maki atau diperlakukan nggak baik, udah biarin aja. Mungkin sampai kita udah seperti apa ya, kita ini merasakan, waduh saya udah habis-habisan dikata-katain, dimaki-maki atau diperlakukan apa aja, bisa dibilang udah habis-habisan. Tapi ingat saudaraku ya, inilah firman ini saudaraku ya, bukan berarti kita ngalah, itu bodoh atau salah. Saudaraku ingat, karena kita tahu Tuhan kita setia, Tuhan kita mau bela, Tuhan kita lah yang mau mengangkat kita, menolong kita, karena dialah yang gak rela justru. Jadi dia gak rela kalau kita ini apa saudaraku ya, dibilang apa, sekalipun kita ini didatangkan kesusahan, walaupun ada kesusahan dalam hidup kita, didatangkanlah mungkin kesusahan atau dimarahinlah kita, tetapi Tuhan sebenarnya nggak rela, tetapi Tuhan sebenarnya nggak mau seperti itu. Untuk itu kita ini kalau dididik saudaraku ya, inilah pembelajaran hidup, inilah pembelajaran untuk kita mengenal Tuhan. Jadi kalau saudaraku diperhadapkan masalah, ingat ya, ingat ini awal kita untuk bersama dengan Tuhan. Dan kalau memang, oh saya udah sama Tuhan kok Bu, saya udah kenal Tuhan dari kecil, bahkan saya udah orang Kristen dari kecil, saudaraku tetap ingat. Kenapa? Karena itu tetap aja ada masalah, itu ada terus. Dengan hidup sebagai orang Kristen kah, sebelum Kristen kah, masalah tetap ada saudaraku ya, masalah tetap ada. Untuk itu kita harus menyadari itu, kita sudah punya Tuhan yang mengasihi kita. Amin ya. Kita sudah punya Tuhan yang bisa kita harapkan. Bahkan seperti apapun kita diperlakukan, mau ditampar, mau diperlakukan, dicerca, dicaci maki, bahkan selanjutnya saya baca, kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang memperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya. Itu saudaraku ya, lengkap sekali di sini. Jadi kalau mendapatkan perlakuan seperti apa, diinjek-injek yang menawan, berarti seperti apa? Sudah posisi dihukum, diinjek-injek lagi. Nah itu. Dan dibelokkan kebenarannya, ya keadilannya. Saudaraku, ternyata diizinkan Tuhan. Sengaja. Percaya nggak kalau Tuhan ditolong? Percaya nggak kalau Tuhan dibela? Percaya nggak kalau Tuhan peduli? Percaya nggak kalau Tuhan mengerti? Nah ini masalahnya. Seringnya kalau ada masalah kayaknya Tuhan nggak ngerti. Sepertinya Tuhan nggak tolong. Tuhan nggak membela. Nah ini, saudaraku, ini kadang-kadang pikiran kita. Jadi maksud saya, jangan menambah dosa dengan perkataan-perkataan. Jangan menambah dosa dengan pemikiran-pemikiran. Jangan menambah dosa dengan cara-cara yang kurang baik, sehingga semakin merasa jauh dari Tuhan. Padahal kalau Tuhan itu dekat sama orang yang hancur hati, Tuhan justru dekat dengan orang yang punya masalah. Jadi kalau saudaraku benar-benar menyadari, hari ini saya diperhadapkan dengan masalah ini, saat ini saya diperhadapkan dengan masalah ini, bahkan hidup saya sekarang benar-benar sudah nggak dipandang lagi, sudah dikucilkan, sudah diinjek, sudah nggak dapat keadilan. Saudaraku, balik lagi. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Jadi kalau berharap kepada Dia, diam aja ya, berdiam diri aja. Dan apa perlakuannya kepada kita, saudaraku, percaya dengan apa yang kita hadapi ya, Tuhan justru melihat. Mau percaya nggak saudaraku ya? Justru semakin kita pahit, semakin kita susah. Saudaraku, coba aja lihat Hagar, gimana udah diusir pun, ya kan? Tuhan masih membuatkan sumur. Nah, masih dikasih minum. Waktu nangis kedengeran. Ya kan? Jadi kalau saudaraku benar-benar yang gimana dosanya pun masih didengar suaranya. Gimana kita yang sudah percaya dan hidup mengandalkan Dia, udah pasti apa yang kita rasakan itu Tuhan melihatnya. Nah, makanya dilihat di situ apa dikatakan, ya,
Masakan Tuhan tidak melihatnya? Jadi pasti saudaraku ya, di sini kita harus belajar menjadi orang yang percaya itu diam dan tenang. Menjadi orang percaya itu yang berdiam diri. Jadi kalau perlakuannya gini gimana Bu? Saya tuh terus diginiin Bu. Saya terus diperlakukan nggak baik. Saya terus dianggap seperti apa. Saudaraku, semakin diam, semakin merenung. Karena apa? Disinilah waktunya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di sini waktunya kita ngobrol dengan Tuhan. Ini loh Tuhan, aku diperlakukan nggak baik, aku diperlakukan seperti ini. Itu saudaraku. Jadi jangan malah pergi ke tetangga, malah telepon orang, malah mungkin menemuin orang-orang yang mungkin sepertinya cari pembelaan sama orang. Saudaraku, buat saya, ya secara pribadi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya sudah tahu manusia itu nggak ada di sini. Ditulis kalau dibilang yang seperti apa setianya, kebaikannya itu nggak ada, saudaraku ya. Kebaikan manusia memang ada, tetapi nggak seperti Tuhan. Pembelaan manusia memang ada, tapi nggak seperti Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan pakai manusia, ya itulah Tuhan yang menunjukkan. Ya, dan Tuhan pasti kalau menunjukkan pasti sempurna. Beda dengan manusia ya saudaraku ya. Itulah bedanya. Sama Tuhan juga nggak harus bayar. Sama Tuhan itu benar-benar ya, pembelaan Tuhan itu ya kalaupun terjadi bukan karena dibayar, ya kan, justru karena kita mengaku dosa, karena kita percaya, karena kita mengandalkan Dia, itulah yang dinyatakan Tuhan. Tapi kalau secara manusia saudaraku nggak bayar, ya siapa yang mau nolong kita? Saudaraku nggak punya duit, tambah nggak ada yang nolong, ya kan. Coba saudaraku mau tolong orang, minta tolong, bayar nggak? Oh, bayar. Saudaraku mau pergi ya untuk ngomong biasa aja, bayar. Tapi Tuhan nggak bayar. Nah, tapi manusia biasanya pilih yang mana? Pilih yang bayar. Kenapa? Kalau bayar kan kelihatannya pasti, ya kan? Kalau bayar kelihatannya ya itu bener, kelihatannya udah pasti bener. Kenapa? Kan bayar, apalagi bayarnya mahal. Semakin mahal bayarannya, sepertinya semakin pasti, sepertinya semakin bener. Nah, tapi buat orang yang percaya, ya, buat orang yang percaya, benar itu di mana? Iya kan? Benar itu secara kebenaran, secara hidup. Jadi kalau kita hidupnya diberesin, hidupnya dibenerin, dosanya diakui, nah Tuhan menolong kita. Kalau ngomong bicara menolong, ditolong Tuhan, ya macam-macam. Ketika kita bertobat, adalah yang diberikan kesembuhan. Ketika kita mau mengakui dosa, ada yang diberi pemulihan, ada yang diberikan pertolongan apalagi, dan ada yang dibuat Tuhan lebih baik lagi, yang pasti dari pertobatan kita. Jadi jangan saudaraku berpikir, oh ya jadi orang Kristen itu pasti begini, jadi orang Kristen begini, akhirnya kecewa kalau nggak begitu, ya kan? Oh kalau kita gereja harus gini. Saudaraku, nggak seperti itu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita akui hari ini, ya seperti apa pertobatan kita, seperti apa perbuatan kita di depan Tuhan, ya sesuai dengan Tuhan yang mau. Makanya kalau saudaraku yang ikut Tuhan, balik-balik lagi saudaraku, seperti apapun hidup kita, sebesar apapun beban masalah kita, marilah kita sama-sama berdiam di kaki Tuhan, berdiam diri saudaraku ya. Dan apapun yang sudah dilakukan orang kepada kita harus tetap diam, karena Tuhan pasti akan melihat semuanya itu. Amin ya saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku percaya Tuhan, percayalah bahwa Tuhan melihat masalah saudaraku, bahwa Tuhan melihat keadaan saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku hari ini menghadapi semua itu, katakan, aku percaya Tuhan lihat. Kalau aku diperlakukan gak baik, katakan, percaya Tuhan pasti lihat. Tuhan memperhatikan itu. Karena apa? Tuhan sebenarnya gak rela. Kita punya masalah, kita diperlakukan gak baik, Tuhan gak rela. Ya, kita menderita, Tuhan gak rela. Kenapa? Buktinya Dia disalib saudaraku ya. Buktinya Tuhan sampai mau disalib. Artinya apa? Dia mau kita gak seperti ya bisa dibilang orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita udah mengenal Tuhan, ya di sinilah kita bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar nggak rela bahwa kita itu menderita, sehingga Dia sendirilah yang menderita menghadapi semuanya, supaya kita semua dibebaskan. Dengan kita percaya Dia, dengan kita percaya Dia kita dibebaskan, dengan kita percaya Dia kita dilepaskan. Tetapi ingat, percaya itu bukan begitu saja, tapi tetap harus dengan perbuatan kita. Jadi apa yang kita perbuat, tadi saya sudah katakan, apa yang kita perbuat itulah yang mendatangkan pertolongan Tuhan. Ya, kalau perbuatan yang dilakukan baik, nah itulah ya karena percayanya, ingat kebaikan Tuhannya. Makanya siapa yang hari ini saudaraku benar-benar merasakan keadaan yang
Sangat-sangat sulit saudaraku ya, karena kita manusia, sama-sama mengeluh dikatakan. Tetapi marilah kita sama-sama saudaraku ya, berdiam diri, tetap percaya, tetap berharap, tetap percaya. Dan mari kita malahan benar-benar saudaraku ya, menerima semua perlakuan itu, menerima semua keadaan itu. Mari kita sama-sama relakan hati kita, karena Tuhan sebenarnya nggak rela untuk kita menderita saudaraku ya. Tuhan mau kita nggak menderita, Tuhan mau kita nggak tersiksa. Jadi kalaupun kita diperhadapkan atau ditegur hari ini, Dia sayang. Kalau kita menghadapi masalah, justru itulah maksud Tuhan, supaya kita bisa mengerti. Jadi kalau di sini dikatakan, siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Nah, saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan saudaraku mengeluh karena keadaan itu. Tapi marilah kita mengeluh karena dosa-dosa kita. Kita menghadap Tuhan. Kita selidiki hidup kita, kita periksa kembali, kita bongkar-bongkar kembali. Barangkali kita masih salah di hadapan Tuhan. Barangkali kita masih banyak menyimpan dosa. Barangkali kita masih banyak yang kita perbuat nggak baik. Untuk itu kalau dibilang, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Jadi saudaraku, ini benar-benar bukan lagi bagian yang kita maksud saya begini saudaraku ya, hidup yang maksud saya yang bukan orang percaya yang menghadapi persoalan seperti ini. Ternyata ya kita harus terus dengan menunggu kasih setia Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu nggak membiarkan, Tuhan juga nggak rela, Tuhan juga peduli, Tuhan juga mengerti semua itu. Tetapi kita harus menyadari saudaraku ya, jadi Tuhan kita itu seperti apa. Jadi dengan masalah-masalah kita harus tahu Tuhan kita seperti apa, supaya kita percayanya nggak bimbang, supaya kita tetap diam dan kita tahu bahwa Tuhan pasti bela, kita tahu bahwa Tuhan pasti datang menolong kita. Dan inilah, ingat saudaraku, yang terakhir ini saya mau katakan ya saudaraku, 40 dan 41 saudaraku ya, kita lihat lebih bagus kita ya berpaling kepada Tuhan. Jangan lihat masalah terus, kita melihat Tuhan aja. Kita lihat Tuhan ini seperti apa, Bu? Ya maksudnya memandang Tuhan itu artinya kita nggak liatin yang lain-lainnya. Bukan mata kita yang nggak lihat saudaraku, tapi hati kita ini benar-benar fokusnya kepada Tuhan aja, jangan kepada masalah. Mata kita juga fokusnya kepada Tuhan, yang mungkin kita nggak lihat, tetapi mata kita tuh mengarah kepada Tuhan. Jadi seperti inilah saudaraku ya caranya. Ya, mana yang lebih baik waktu kita punya masalah? Apa yang harus kita lakukan kalau kita diperlakukan nggak baik? Ya, masalah banyak, beban banyak, diperlakukan orang nggak baik. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, nomor 1, Tuhan tetap setia. Nomor 2, Tuhan nggak membiarkan untuk selama-lamanya dikucilkan, nggak membiarkan kita ini menderita terus. Itu Tuhan. Tuhan nggak akan merelakan itu, dan kita Tuhan juga nggak membiarkan kita diperlakukan seperti apapun juga. Sekalipun kita ditampar, diinjak-injak, bahkan tidak diadili, tidak mendapatkan pengadilan, saudaraku ya, Tuhan pasti melihatnya. Dan kita harus tahu saudaraku ya, mana yang lebih baik ya, karena kita tahu bahwa Tuhan yang berfirman. Kalau Tuhan yang berfirman, Dia yang bisa mengatakan ya baik buruknya, Tuhan yang bisa mengatakan itu. Ya kita lebih baik kita benar-benar kita memandang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengangkat hati, mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan kalau saudaraku hari ini itulah yang saya hadapi, Bu, banyak masalah, banyak tekanan, banyak diperlakukan nggak baik, ya saudaraku, siapa yang akan menolong? Ingat saudaraku, Tuhan kita yang tidak pernah terlambat, selalu baru, bahkan Dia yang terus setia, Dia yang terus memperhatikan kita, Dia yang nggak rela juga, Dia yang akan membalaskan semuanya itu. Jadi kita orang percaya lebih baik terimalah semua itu ya, dan berdiamlah ya, terus
percaya, terus berharap ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita semuanya. Tuhan pasti juga menjawab. Nah, yang kita harus lakukan, kita mengakui saja dosa kita. Jangan mencari dosa yang baru lagi dengan menyalahkan, dengan menghakimi orang lain, atau dengan cara-cara yang tidak baik. Dan kita lebih baik benar-benar mengoreksi diri, meneliti kembali. Ya saudaraku, benar-benar kita tilik hati kita sendiri. Ya kita ingat-ingat lagi apa yang masih menyebabkan saya seperti ini. Apa yang masih membuat saya menderita. Ya itulah yang perlu kita cari. Dan kita sungguh-sungguh mengangkat tangan, mengangkat hati kita kepada Tuhan, ya supaya dari sinilah saudaraku ya, Tuhan bisa menunjukkan segala sesuatunya. Kalau udah berpaling kepada Tuhan, kita mengangkat tangan dan hati kita kepada Tuhan, artinya apa? Ya inilah jalan yang harus kita lakukan. Jangan melakukan melakukan apa-apa. Kalau masalah udah banyak, keadaan kita sudah nggak baik, saudaraku, jangan yang lain-lain lagi. Jangan bikin dosa yang lain lagi. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengangkat kepada Tuhan hati dan tangan kita hadapkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya disinilah akhirnya Tuhan menunjukkan pertolongannya. Amin, saudaraku ya. Dari sinilah kita bisa lihat Tuhan setia kepada kita. Dari sini kita bisa lihat, oh Tuhan benar-benar memperhatikan kita. Jadi kita dengan mengaku ya dosa, mengeluh di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya, dan kita mengangkat hati dan tangan kita, saya percaya orang yang datang sama Tuhan gak dikecewakan, orang yang datang sama Tuhan gak dipermalukan. Jadi orang yang tetap menunggu pertolongan Tuhan, saya percaya inilah yang harusnya kita kerjakan. Tetap tunggu, tetap diam, tetap percaya, tetap terima segala sesuatunya, karena kita sudah tahu siapa Tuhan kita. Untuk itu mari saudaraku, kalau hari ini saudaraku menghadapi semuanya, saya mengajak saudaraku dengan adanya firman ini, saudaraku, kalau masalahmu banyak, angkat tangan langsung ketika saya berdoa. Saudaraku, terus terima urapan, biarkan Roh Kudus yang bekerja, terus terima lawatan Tuhan dengan kita sama-sama berdoa. Sekalipun saudaraku mungkin ya kita nggak ketemu secara langsung, tapi percaya saudaraku ya, dengan firman ini kita bisa nerima lawatan Tuhan, dengan firman ini kita bisa nerima kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari saudaraku ya, kita merendahkan hati, kita akui apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita adalah salah satunya, bagiannya pasti karena dosa kita. Untuk itu mari saudaraku ya, kita sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan, kita tutup firman-Nya dengan kita berdoa dan kita mengangkat tangan, mengangkat hati kita kepada Tuhan, dan kita sama-sama berseru, berserah, dan juga percaya terus kepada Tuhan. Untuk itu mari saudaraku ya, ayat ini mendukung kita untuk terus ada di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama naikkan doa dan kita tutup firman-Nya. Dan saudaraku, apapun masalah saudaraku hari ini, mari saudaraku ya, kita benar-benar minta Tuhan turun tangan. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa, kami bersyukur kepadamu, biarlah Tuhan ayat-ayat ini, firman-firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami yang akan terus membuat kami percaya, membuat kami berharap, membuat kami terus datang kepada Tuhan, yang membuat kami terus mengerti kehendak Tuhan. Untuk itu mari ya Tuhan, setiap kami yang bersama-sama beribadah, setiap kami yang bersama-sama datang kepadamu, setiap kami yang sama-sama beriman kepadamu, yang sungguh menanti jawaban daripadamu, Tuhan, firman ini Tuhan, yang menjadi dasar iman kami percaya, yang menjadi dasar kami berharap, yang menjadi dasar kami untuk ditolong Tuhan, yang menjadi dasar untuk kami menerima jawaban dari Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anakmu dimanapun berada, ya Tuhan, jauh dekat Tuhan, Engkau yang melihat mereka, keadaan mereka seperti apa Tuhan, Kau melihat mereka Tuhan, susah senang yang Kau melihat mereka Tuhan. Hamba-Mu tidak melihat satu persatu, tapi kami percaya Engkau memandang dari sorga, Engkau melihat satu persatu jemaat-Mu, khususnya jemaat El Shaddai ya Tuhan. Kau sendiri yang turun tangan dengan keadaan mereka, dengan masalah mereka. Buat kami diam, buat kami tenang, buat kami percaya ya Tuhan. Dan apapun yang membuat mereka tidak mau datang kepadamu, yang membuat mereka nggak mau mengerti kehendak-Mu, Tuhan, Kau sendiri yang turun tangan juga. Dan setiap yang sudah menghadapkan masalahnya di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang turun tangan. Berkatilah mereka, tolonglah mereka, lawatlah mereka Tuhan, dan bebaskanlah mereka dari kesesakan mereka. Demi nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati apapun yang mereka buat. Mereka yang rajin ibadah, mereka yang rajin melakukan perintah Tuhan, mereka yang rajin melayani, bahkan mereka yang tekun mengerjakan bagian-bagiannya. Tuhan Yesus, Engkau turun tangan buat hidup mereka, masalah mereka, kehidupan mereka
mereka, kebutuhan mereka juga ya Tuhan. Bahkan juga mereka Tuhan Yesus yang meminta kepadamu Tuhan untuk hidupnya hari-hari, yang meminta kepadamu untuk kebutuhan hari-hari. Tuhan, nyatakan Tuhan pertolonganmu Tuhan, karena Engkau nyatakan Tuhan setiap pagi. Untuk itu tiap hari biarlah kami semua boleh menerima janjimu, boleh menerima berkat-Mu. Sempurnakanlah ya Tuhan kami semua dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menerima pertolongan-Mu setiap hari. Tuhan, Engkau memberkati juga apapun yang mereka kerjakan, persembahankah Tuhan, dan perbuatan-perbuatan yang baik mereka Tuhan, Engkau balaskan lipat kali gandakan, bahkan bukakan tingkap langit berkat-Mu untuk menerima berkat yang baru daripadamu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, sempurnakanlah seluruh ibadah kami, pelayanan kami, doa kami kiranya mendapatkan kasih-Mu, berkenan di hadapan-Mu, sampai kami mendapatkan hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan, arahkan hati kita semuanya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Kristus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, pertolongan, perlindungan, kekuatan, pengurapan dari Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, kita selalu berjumpa di dalam Tuhan, yaitu dalam ibadah-ibadah kita. Salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.